Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Azizain. Saya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 35, dan saya berasal dari SMA Negeri Arjasa Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi syariah di era modern. Ekonomi syariah yang pertama adalah perbankan Islam. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuannya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah hukum perbankan. Bunga bank yang berlaku di seluruh bank-bank konvensional dewasa ini cenderung menguntungkan pihak modal dan merugikan para wira swasta. Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda dalam masalah bunga bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Abu Zahro, guru besar Fakultas Hukum Universitas Kairo, dan Dr. Muhammad Abdullah Arabi menyatakan bahwa bunga bank termaksud riba nasyiyah yang dilarang oleh Islam. Sementara Profesor Dr. Ahmad Zarko, pakar ekonomi Syariah, berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita pakai sekarang sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari. Lalu, ulama yang lainnya berpendapat bahwa bank termaksud syuhbat, yakni belum jelas halal atau haramnya. Untuk menghindari umat Islam dari riba dan syuhbat, umat Islam harus mendirikan bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariat Islam. Pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Alasan para ulama memperbolehkan berdirinya bank Islam yaitu umat Islam telah berada dalam keadaan darurat sebab dalam kehidupan modern sekarang, umat Islam hampir tidak bisa menghindari dari bermuamalah. Yang kedua, untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung pemerasan atau eksploitasi. Dan yang ketiga, menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan pada bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya, terutama dalam hal bisnis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, landasannya adalah aturan perundang-undangan negara dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan pada bank syariah berlandasan pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, dan menerapkan sistem bagi hasil. Ekonomi syariah yang kedua adalah asuransi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung yang mengasuransikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul akibat peristiwa yang tidak pasti. Tujuan asuransi sendiri dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, dari pihak tertanggung tujuannya agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Sedangkan bagi pihak penanggung tujuannya mengumpulkan iuran berupa uang premi dari peserta asuransi. Nah, dasar hukum asuransi sendiri masih banyak yang memperdebatkan. Sebagaimana telah dikatakan bahwa ulama Islam masih bersilang pendapat tentang dasar hukum asuransi. Hal ini karena asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ulama yang mengharamkan asuransi antara lain Syahid Asy-Syabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan kelompok ulama Islam yang menghalalkan asuransi antara lain Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa. Mereka memperbolehkan asuransi dalam Islam, tetapi memberikan batasan dan rambu-rambu tentang sistem asuransi Islam. Asuransi yang Islami memiliki visi misi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. Yang kedua, atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. Dan yang ketiga, menciptakan jalinan silaturahmi dalam kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Asuransi konvensional masih dipandang haram atau paling tidak jika meragukan
Hendaknya asuransi yang Islam harus didirikan sehingga kaum muslimin yang membutuhkan jasa asuransi memiliki asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi syariah yang ketiga adalah pegadaian Islam. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Barang yang dapat digadaikan harus berupa benda yang berharga, tahan lama, dapat disimpan, dan memiliki ekonomi yang tinggi. Dasar hukum pegadaian sendiri sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah atau boleh. Syarat dan rukun pegadaian adalah syarat-syarat pegadaian dalam Islam antara lain: yang pertama, kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan sehat jasmani atau rohani. Yang kedua, barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang sengketa atau penguasaan orang. Yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak pegadai. Sedangkan rukun pegadaian yang harus dipenuhi yaitu kedua belah pihak, yaitu penggadaian yang menggadaikan. 2. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. Yang ketiga, barang atau uang yang dipinjamkan. Yang keempat, ijab qabul. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.